Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Islam, masa kuno, praklasik sampai klasik. Pertama-tama, perkenalkan. Nama saya Alifsa Novaela Mukti, NIM 4220014. Dan teman-teman saya yang kedua, Melisa Yuliani, NIM 4220016, Ratna Nur Aini, NIM 4220017, dan Nurul Faiza, NIM 4220049. Nah, saya akan membacakan pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya alam yang terbatas, namun digunakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Ilmu ekonomi juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah hingga efisiensi pengangguran sumber daya alam. Pemikiran dan ruang lingkup ekonomi praklasik dan klasik. 1. Masa praklasik. Pemikiran ekonomi praklasik adalah sesuatu yang menunjukkan suatu masa yang sudah lama terlalui. Ini karena memang masanya yang dapat diketahui yaitu beberapa abad yang lalu. Durasi waktu ini sudah sangat lama bila diruntutkan dari waktu saat ini. Dengan mempelajari sejarah, pemikiran ekonomi, dan sistem yang ada di dalamnya akan diketahui teori-teori yang digunakan dalam menghadapi masalah ekonomi tertentu dan mengetahui kebaikan atau kelemahan dari tiap pendekatan yang digunakan. Semuanya diperlukan dan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan dalam menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi baik saat ini maupun masa yang akan datang. Yang kedua, masa klasik. Filsafat kaum klasik mengenai masyarakat prinsipil tidak berbeda dengan filsafat mazhab Pisiokrat. Kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional dan bertolak dari suatu metode alamiah. Kaum klasik juga memandang ilmu ekonomi dalam arti luas. Dengan perkataan lain, secara normatif, ruang lingkup pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan alamiah, pemikiran pesimistik, dan individu dari serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah mengkritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individulah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa. Dengan demikian politik ekonomi klasik pada prinsip laissez-faire. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi praklasik dan klasik. Praklasik. A. Perekonomian masa Yunani kuno. 1. Pemikiran Plato 427-347 sebelum Masehi. Plato yang hidup di zaman keemasan kebudayaan Athena mencerminkan pola berpikir tradisi kaum ningrat. Ia memandang rendah para pekerja kasar dan orang yang mengejar kekayaan termasuk lewat perdagangan. Sebaliknya, ia sangat menghargai para prajurit, negarawan, dan orang yang bekerja di sektor. 2. Pemikiran Aristoteles 384-322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang murid Plato, memiliki pemikiran yang lebih maju dari Plato. Orang pertama yang melihat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tersendiri yang pembahasannya harus dipisahkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Orang-orang pertama yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai harga yang hingga abad ke-19 masih dipelajari dalam teori ekonomi. Pendapat-pendapatnya menjadi dasar analisis ilmuwan modern karena berpangkal dari data. Kontribusinya yang paling besar terhadap ilmu ekonomi adalah pemikirannya terhadap pertukaran barang dalam mengelola rumah tangga
dan negara dibutuhkan kegiatan produksi dan tukar-menukar. Ia tidak membenarkan kegiatan perdagangan untuk mengejar keuntungan. 3. Pemikiran Xenophon 440-355 sebelum Masehi. Pemikir yang pertama menggunakan istilah oikos dan nomos dalam ulasannya yang berjudul oikonomikos atau pengelolaan rumah tangga. Seperti halnya Plato dan Aristoteles, ia memandang bahwa pertanian sebagai dasar kesejahteraan ekonomi. Ia menganjurkan pelayanan dan perniagaan dikembangkan oleh negara. Karya utamanya adalah On the Means of Improving the Revenue of the State of Athens. Dalam buku ini, ia menjelaskan bagaimana negara meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan kesuburan tanah, keindahan alam, dan kekayaan tambang alam seperti emas dan perak. Pemikiran kapitalisme telah mulai dimunculkan oleh Xenophon. B. Pemikiran masa skolastik. Ciri utama aliran ini adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. 1. Albertus Magnus adalah seorang filsuf religius dari Jerman. Konsepnya yang terkenal adalah konsep harga yang adil dan pantas, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menghasilkan barang tersebut. 2. Thomas Aquinas. Pandangannya paling terkenal adalah ketidaksetujuannya terhadap kaum sipil Romawi dan hukum yang dikembangkan oleh bangsa Yahudi tentang harga dan bunga. Undang-undang Roma yang mengizinkan menjual barang di atas harga yang patut dan membeli di bawah harga yang patut. Begitu juga mengenakan bunga uang yang dipinjamkan merupakan riba. Dasar Aquinas menentang hukum-hukum tersebut adalah semua orang bersaudara. Ia menegakkan hukum Tuhan karena itu berdosa menjual barang-barang di atas harga yang patut. Harga yang berlaku seharusnya itu adalah harga yang adil. Dalam bukunya yang terkenal Summa Theological, ia menjelaskan memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil, sebab sama saja dengan menjual sesuatu yang tidak ada. C. Perekonomian masa merkantilisme. Pada abad ke-17 terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam organisasi kegiatan ekonomi dan masyarakat. Telah muncul perdagangan yang cukup besar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Istilah merkantilisme berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Menurut paham ini, tiap negara jika ingin maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang diterima dalam bentuk emas atau perak. Sehingga kebijaksanaan waktu itu adalah mendorong ekspor dan membatasi impor. Negara Eropa yang menganut paham merkantilisme waktu itu antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Dalam masa ini tidak hanya perdagangan dan perekonomian yang maju pesat, namun kemajuan dalam tulisan ekonomi juga maju. D. Perekonomian masa Fisiokrat 1750 sampai 1780. Kaum Fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan negara adalah sumber daya alam. Kata Fisiokratis berasal dari kata fisik yang artinya alam dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan, yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam atau believers in the rule of nature. Kaum Fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian mirip dengan alam yang penuh keselarasan dan keharmonisan, yang berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun, atau bersifat kosmopolit. Pemerintah tidak perlu campur tangan dan alam akan mengatur semuanya. Self-regulating. Inilah yang menjadi cikal bakal doktrin perekonomian bebas yang lebih dikembangkan oleh Adam Smith. Pemikiran yang lahir dari kelompok ini adalah sebagai reaksi terhadap pemikiran ekonomi merkantilis yang memajukan industri sedangkan pertanian dia abaikan. Klasik. Pemikiran ekonomi klasik Adam Smith 1723 sampai 1790. Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Kirkcaldy, Skotlandia tahun 1723.
guru besar dalam ilmu falsafah di Universitas Edinburgh. Perhatiannya di bidang logika dan etika, yang kemudian semakin diarahkan pada masalah-masalah ekonomi. Ia sering bertukar pikiran dengan Quesnay dan Turgot dan Voltaire. Adam Smith adalah pakar utama dan pelopor dalam mazhab klasik. Karya besar yang disebut di atas lazim dianggap sebagai buku standar yang pertama di bidang pemikiran ekonomi. Gagasannya adalah sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar ekonomi persaingan bebas yang diatur oleh invisible hand. Pemerintah bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan menyiapkan sarana dan prasarana kelembagaan umum. Teori nilai yang digunakan Adam Smith adalah teori biaya produksi. Walaupun semula menggunakan teori nilai tenaga kerja, barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yaitu harga alamiah dan harga pasar. Dalam jangka panjang, harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah, dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai. 2. Pemikiran ekonomi kaum klasik. J.B. Say, Malthus, dan David Ricardo. Jean-Baptiste Say adalah seorang pakar ekonomi kelahiran Prancis yang berasal dari keluarga saudagar dan menjadi pendukung pemikiran Adam Smith. Say memperbaiki sistem Adam Smith dengan cara yang lebih sistematis serta logis. Karya Say yaitu teori des débauches atau teori tentang pasar dan pemasaran, dan dikenal sebagai hukum Say atau Say's Law, yaitu supply creates its own demand. Tiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Menurut Say, dalam perekonomian bebas atau liberal tidak akan terjadi produksi berlebihan atau overproduction yang sifatnya menyeluruh. Begitu juga pengangguran total tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi menurut Say ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas atau pengangguran friksi. Malthus adalah seorang ilmuwan di bidang teologi yang kemudian memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah ekonomi dalam perkembangan masyarakat. Malthus adalah alumnus dari University of Cambridge, Inggris, tempat ia menyelesaikan pelajaran dalam ilmu matematika dan ilmu sejarah klasik. Bagian yang paling penting dalam pola dasar pemikiran Malthus dan kerangka analisisnya yaitu menyangkut teori tentang sewa tanah dan teori tentang penduduk dengan bukunya yang berjudul An Essay on the Principle of Population. Kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur, padahal persediaan bahan makanan bertambah secara deret hitung. Ricardo adalah seorang pemikir yang paling menonjol di antara segenap pakar mazhab klasik. David Ricardo telah mengembangkan pemikiran-pemikiran Adam Smith secara lebih terjabar dan juga lebih sistematis, dan pendekatannya teoritis deduktif. Pemikirannya didasarkan atas hipotesis yang dijadikan kerangka acuannya untuk mengkaji berbagai permasalahan menurut pendekatan logika. Teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut 4 kelompok permasalahan, yaitu teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang nilai dan harga, teori perdagangan internasional, dan teori akumulasi dan perkembangan ekonomi. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.